Habis gelap terbitlah terang, kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali bertamasya di Indonesia. Di bagian tenggara Pulau Sulawesi, terdapat gugusan pulau yang sangat terkenal akan pesona baharinya, yaitu Wakatobi. Tak hanya bawah laut dan pesisirnya yang memesona, tradisi dan budaya masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini menjadi perpaduan sempurna dari surga biru di semenanjung Minahasa ini. Berada di wilayah segitiga karang dunia, membuat Taman Nasional Wakatobi menjadi rumah bagi ratusan jenis spesies terumbu karang dan ratusan jenis ikan warna-warni. Perairan Wakatobi pun dijuluki sebagai kawasan karang penghalang atau barrier reef terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di dunia setelah Great Barrier Reef di Australia. Wakatobi, destinasi yang wajib dikunjungi pecinta wisata bahari. Dan istimewanya, pesona Wakatobi tak hanya soal lautnya saja, tapi juga budaya dan jejak-jejak sejarah Kesultanan Buton. Dan semua kekayaan ini hanya ada di Indonesia aja. Untuk menuju Wakatobi, saya memilih menggunakan penerbangan komersil dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, penerbangan dilanjutkan selama sekitar 50 menit menuju Bandara Matohara di Pulau Wangi-Wangi. Nama Wakatobi sendiri diambil dari akronim nama pulau, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Karena keindahan alam bawah laut, Wakatobi juga dijuluki Caribbean Van Celebes. Wilayah dengan luas 1,39 juta hektar ini resmi ditetapkan pemerintah sebagai Taman Nasional Wakatobi pada Agustus 2002. Pulau Wangi-Wangi merupakan ibu kota Kabupaten Wakatobi dan juga gerbang utama untuk masuk ke Taman Nasional Wakatobi. Di Wangi-Wangi ada banyak titik penyelaman dan snorkeling. Dan Pantai Sombu merupakan salah satu spot favorit untuk menyelam karena mudah diakses wisatawan. Untuk melihat keindahan terumbu karang, pengunjung cukup berjalan ke ujung dermaga yang ke arah laut. Nah, kali ini saya akan mencoba snorkeling untuk melihat langsung panorama bawah laut Sombu. Penyelam pemula dapat mencoba untuk menyelam di sisi kiri dan kanan dermaga yang relatif dangkal. Dan tak perlu khawatir, karena aneka biota laut seperti ikan hias dan terumbu karang sudah bisa ditemukan di sini. Bagi yang ingin menjelajah laut lebih dalam, bisa langsung menuju ke ujung dermaga. Di bagian yang lebih dalam, bisa melihat lebih banyak beragam terumbu karang yang warna-warni. Hamparan terumbu karang dan jernihnya air laut membuat saya betah dan terbius dengan pesona Sombu. Tujuan saya berikutnya di Wakatobi adalah Desa Molaraya, salah satu perkampungan suku Bajo atau orang laut di Wakatobi. Rumah tancap, tertata rapi, memanjang menyusuri tepi pantai, menjadi pemandangan yang khas. Hunian ini dibangun di atas timbunan karang dan terhubung dengan jembatan dari kayu. Jembatan ini pula yang menjadi penghubung mereka ke daratan. Dulu, suku Bajo merupakan pengembara samudra yang hidup di rumah perahu beratap nipah bernama Sope. Mereka juga memanfaatkan kekayaan laut di sekitarnya
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Untuk melihat kehidupan suku laut ini, saya pun menyusuri perkampungan menggunakan perahu atau lepa. Perahu tradisional yang biasa digunakan orang Bajo untuk memancing. Orang Bajo memiliki ikatan kuat dengan laut. Dan bagi anak-anak suku Bajo, laut adalah halaman rumah tempat mereka bermain sepanjang hari. Tinggal di tepi laut yang terpapar terik matahari, para perempuan suku Bajo memiliki bedak wajah tradisional untuk menjaga kesehatan kulit mereka. Bedak pupur ini terbuat dari campuran beras. Awalnya bisa jadi masker seperti ini, bagaimana pembuatannya, Bu? Kita siram dengan air. Tapi tidak dijemur dulu seperti itu? Ada juga dijemur. Kalau kita jemur, kita bikin begini. Oh, dibikin bola-bola seperti itu baru dijemur? Iya. Oke. Tapi yang ini Ibu bikin langsung bisa dipakai, Iya. Bu ya? Oke, sudah Bu ya? Oke, ini sudah selesai. Jadi rasanya itu ada sensasi dinginnya, seperti masker pabrikan seperti biasanya. Tapi yang membedakan, itu ada wangi berasnya masih pekat banget. Jadi ini ciri khasnya ada wangi berasnya, karena memang murni terbuat dari beras ya. Bedak beras. Meski singkat, kunjungan saya ke perkampungan Bajo menjadi pengalaman yang istimewa. Keramahan warganya, keahlian mereka sebagai penjelajah dan penjaga laut merupakan bagian dari kebudayaan bahari Indonesia. Dan semua kisah ini hanya ada di Indonesia aja. Kami akan kembali bersama di Indonesia. Taman Nasional Wakatobi memiliki lebih dari 750 spesies koral dari total 850 jenis koral yang ada di dunia. Dengan demikian, 90% jenis karang di dunia terdapat di Wakatobi. Masyarakat Wakatobi pun sadar untuk menjaga pesisir pantai serta perairan lautnya. Sejumlah relawan yang tergabung dalam forum pesisir Wakabibika dalam beberapa bulan terakhir melakukan monitoring dan pendataan hiu di perairan yang berada di Desa Sombu. Salah satu kegiatan konservasi kami adalah monitoring hiu dan pari dan ekosistem lainnya. Itu kita lakukan setiap 2 kali sebulan. Kemudian kami beralih ke kegiatan yang mendukung konservasi, yaitu kegiatan bersih-bersih khusus membersihkan plastik di pesisir Wakabibika ini. Konservasi ini juga terkait kepariwisataan. Bagaimana pariwisata itu kita olah menjadi sesuatu sumber ekonomi bagi masyarakat. Tentu sumber ekonomi itu harus berkelanjutan. Maka untuk mendukung keberlanjutan itu harus ada konservasinya. Kekayaan bahari Wakatobi menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan pecinta selam. Terdapat puluhan lokasi selam yang siap memanjakan wisatawan menikmati surga bawah laut Wakatobi. Terkenal akan pesona bawah lautnya, Wakatobi menjadi destinasi yang wajib dikunjungi buat kalian yang suka menyelam atau diving. Nah, salah satu spot favorit untuk diving di Wakatobi adalah di Wambuliga yang terletak di Desa Sombu. Wambuliga terletak di Desa Sombu, Kecamatan Wangi-Wangi. Untuk menuju lokasi penyelaman, saya hanya menggunakan speedboat sekitar 10 menit dari dermaga Sombu.
Tempat ini memiliki topografi yang landai, arus yang tenang, dan visibilitas yang bagus. Sangat cocok bagi penyelam pemula. Beragam biota laut bisa dilihat di sini. Dan jika beruntung, penyelam bisa bertemu dengan hiu sirip hitam atau black tip shark. Biasanya kerap terlihat rombongan hiu mencari makan di antara terumbu karang. Waktu terbaik untuk menyelam di Wambuliga adalah pagi dan siang hari. Karena pada pagi dan siang hari, tingkat visibilitasnya dapat mencapai 15 hingga 20 meter. Pesona Wakatobi tak hanya tentang lautnya saja, tapi juga budaya dan jejak-jejak peninggalan sejarah. Salah satunya Desa Adat Liatogo. Desa wisata ini berhasil masuk ke dalam 50 besar desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Desa Wisata Liatogo terletak di Desa Lia Raya, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dari pusat kota kecamatan, jaraknya hanya 10 km. Selain bisa melihat dari dekat kehidupan masyarakatnya, pelancong juga bisa mengunjungi situs bersejarah peninggalan Kesultanan Buton. Berwisata ke Desa Adat Liatogo bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan, karena di tempat ini kita bisa belajar tentang sejarah, tradisi, dan adat masyarakat Liatogo. Dan kini saatnya saya menjelajah dan menyapa Desa Liatogo. Memasuki kawasan bersejarah ini, ada ketentuan yang harus dipatuhi pengunjung. Tamu diwajibkan mengenakan sarung dari kain tenun khas setempat. Setelah memasuki zona inti Desa Adat Lia, saya disambut dengan tarian Lariangi. Dahulu, tarian Lariangi dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu agung atau tamu kehormatan dari Kesultanan Buton dan tamu dari kesultanan lain di Indonesia. Diiringi musik gendang, bonang, dan gong. Tarian ini menonjolkan kesopanan, terlihat dari gerakan yang pelan dalam melangkah dan gerakan tangan yang lembut. Benteng Keraton Lia terbuat dari susunan batu kapur terbentang sepanjang 30 hektar. Benteng yang sudah ada sejak abad ke-12 ini dibangun untuk menghalau serangan musuh yang datang dari arah Laut Banda. Benteng Lia terdiri dari 4 lapis dengan 12 lawa atau pintu. Di dalam benteng terdapat masjid tua yang sudah berdiri sejak 1546 Masehi. Masjid ini bernama Masjid Mubarok, namun lebih dikenal dengan nama Masjid Keraton Lia. Selain masjid, ada situs budaya berupa bangunan yang disebut Baruga. Bangunan kayu ini merupakan tempat masyarakat bermusyawarah yang dipimpin oleh seorang miantu, sebutan untuk pimpinan adat di sini. Bagi wisatawan yang memilih bermalam di desa wisata ini, ada 9 homestay yang nyaman dengan nuansa arsitektur rumah panggung adat Buton. Semua homestay di sini telah menerapkan protokol kesehatan. Setiap kamar selalu dibersihkan dengan disinfektan secara teratur. Desa Liatogo menjadi desa wisata yang patut dikunjungi saat berkunjung ke Wakatobi. Di sini kita bisa mendapat pengalaman wisata lengkap dari alam, budaya, dan sejarah. Nah, jika ingin liburan yang istimewa, tak ada salahnya untuk mencoba menjelajahi desa wisata di Indonesia aja. Kami akan kembali bertamasya di Indonesia. Desa Liatogo adalah desa terluas di wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Sebagian besar penduduknya tinggal di kawasan Benteng Lia yang berada sekitar 1 km dari bibir pantai.
pengembangan desa wisata Liatogo melibatkan peran partisipasi masyarakat lokal, tokoh adat, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah Bu, sekarang kan Liatogo sudah menjadi desa wisata nih. Apa sih dampak positif dan perubahan yang dirasakan masyarakat? Yang paling nyata kunjungan ke Liatogo makin banyak. Sarang masyarakat makin laku, ibu-ibu yang menenun juga makin laris dikunjungi. Setelah itu yang punya homestay juga makin banyak kunjungannya. Yang buat jajanan, buat kuliner khas itu makin laris dan itu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Tahun 2021, tepatnya 25 November, itu kami dikunjungi sama Pak Menteri Sandiaganya dalam rangka kami menang di 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Setelah masuk di benteng lapis pertama, Pak Menteri Sandiaga Uno melakukan penandatanganan prasasti. Setelah itu menyerahkan bantuan 2 mesin jahit sama 1 mesin obras buat kelompok pengelola pariwisata di sini. Selain wisata budaya dan sejarah di Desa Lia, saya bisa melihat pembudidayaan rumput laut yang menjadi komoditas andalan masyarakat sekitar. Di sisi selatan Desa Liatogo, terlihat sejumlah area pembibitan rumput laut milik warga. Saya pun ingin melihat langsung keseharian nelayan rumput laut masyarakat Desa Liatogo. Halo Bapak. Iya, Wah, sedang proses apa ini Pak? lagi pasang bibit. Oh, ini bibit rumput laut. Iya. Wah, terus nanti jadi panennya kapan Pak? Ini insya Allah 1 bulan lagi boleh panen. Oh, 1 bulan. Iya. Biasanya dijual kemana sih Pak? Biasanya ini dibawa ke Makassar, ada juga ke Bau-Bau, tapi untuk di sini ini ada pengepul juga di sini. Oh, begitu. Dijual per kilo gitu Pak ya? Ini per kilo. Berapa Pak per kilo? Kalau untuk harga sekarang itu yang 31.000. Di sepanjang pesisir pantai Lia, terlihat sejumlah spot pembibitan rumput laut milik warga. Dalam setahun, mereka bisa melakukan 5 kali panen. 3 kali panen saat musim timur dan 2 kali panen saat musim barat. Setelah berkeliling melihat taman rumput laut, sekarang saya akan mencoba dan menikmati kuliner khas Wakatobi, Soami, dan Salamu. Di Wakatobi, singkong yang merupakan makanan pokok diolah menjadi beragam masakan. Namun yang paling populer adalah soami. Soami merupakan makanan yang pengolahannya diparut, diperas, dan dikukus. Sebelum disajikan sebagai makanan yang bisa dibubuhi sayur dan lauk apa saja. Sedangkan salamu terbuat dari daging ikan pari suwir. Sajian ini dimasak dengan bumbu buah belimbing wuluh dan kelapa goreng. Jadi soami ini rasanya plain atau tawar karena emang gak ada campuran apa-apa. Ini murni singkong gitu dan teksturnya kenyal. Tapi kalau salamunya ini ternyata nggak ada rasa amis ikannya dan lebih dominan rasa kelapa sangrai dan juga pedas. Apalagi tadi lebih ada rasa segarnya dari belimbing tadi. Salamu ini rasanya gurih. Tak hanya itu, aroma ikan pari asap membuat saya ingin terus menambah porsi. Selain kuliner, Wakatobi juga memiliki hasil kerajinan tangan yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah kain tenun. Dalam bahasa Wakatobi, proses menenun disebut homoru. Perempuan di Liatogo belajar menenun secara turun-temurun. Kain tenun ini dibuat dengan benang-benang berwarna cerah.
pengerjaannya bisa memakan waktu paling cepat 20 hari. Itu pun jika dikerjakan dengan tekun dari pagi sampai sore setiap hari. Kain homoru memiliki kedudukan istimewa di masyarakat setempat. Mereka hanya memakainya pada acara-acara tertentu, seperti upacara adat. Kain tenun ini bukan sekedar busana. Ia juga menyimpan kekayaan nilai budaya, filosofi, dan telah menjadi identitas masyarakat Wakatobi. Kain tenun ini juga bisa kita jadikan cindera mata jika kita berkunjung ke Wakatobi. Kita juga bisa membantu pelaku ekonomi kreatif dengan cara beli kreatif lokal. Dan jika belum sempat berkunjung ke Desa Liatogo, Anda juga bisa membeli secara online di laman Instagram Liatogo Village. Rangkaian kepulauan di Tenggara Sulawesi ini meninggalkan kesan istimewa bagi saya. Wakatobi, permai di atas dan indah di bawah. Wakatobi punya segalanya untuk menjadi magnet dunia. Kekayaan alam bawah lautnya, adat dan budayanya melegenda. Dan pesona ini hanya ada di Indonesia aja. Inspirasi berwisata di Indonesia aja bisa kamu dapatkan dengan cara follow akun sosial media pesona.indonesia dan juga bisa kunjungi di laman website www.indonesia.travel.